Shalom Bapak Ibu, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Samuel Syobesi. Saya percaya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang saat ini ada di rumah. Hari ini kami datang untuk menguatkan Bapak Ibu dengan kita belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian maka Bapak Ibu, adik-adik semua, kakak-kakak, om dan tante akan berhikmat mentaati peraturan pemerintah, stay at home, di rumah saja, jaga kesehatan, bangkitkan kekuatan dalam tubuh kita untuk menangkal virus dengan membaca, mempraktekkan firman Tuhan. Cuci tangan, pakai masker, lakukan yang terbaik. Haleluya. Hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang terambil dari Matius. Kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tapi sebelum daripada itu, mari kita minta hikmat Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kalau sampai saat ini Engkau masih memberikan kami sehat, segambar serupa seperti Engkau, kami masih ada di dunia ini berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk menikmati ciptaan-Mu. Untuk itu Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kami mau taat, kami mau percaya, kami mau melakukan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Roh Kudus, ambil alih pikiran kami, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan menjadi berkat bagi setiap kami. Hamba-Mu yang dipercayakan untuk memberitakan kebenaran firman ini Tuhan, Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu, lingkupi dan kemuliaan-Mu setiap perkataan yang keluar dari mulut, bibir, lidah, hati hamba-Mu adalah benar-benar perkataan-Mu. Teritorial, penguasa, pengulu darah, pemerintah, orang kuat yang coba mengganggu jalannya renungan ibadah kami yang singkat ini pada hari ini, kami ikat kuasanya, kami patahkan dalam nama Yesus. Tidak berlaku Tuhan. Disampaikan firman-Nya, dipulihkan setiap kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pada pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-18 sampai dengan 22. Mari kita baca secara bersama-sama. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Haleluya. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat terhadap pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Haleluya. Demikian jauh pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membacanya, mendengarnya, dan mempraktekkan dalam Yerusalem, Yudea, Samaria,
bahkan sampai ke ujung dunia. Haleluya. Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang ada di rumah pada saat ini, saya percaya kita semua sehat, kita semua segambar seperti Kristus, kita semua mampu melewati wabah COVID-19 ini dengan berhikmat, dengan melakukan apa yang terbaik, ya. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah, mari kita taati. Stay at home, jangan keluar dari rumah lagi, tetap di rumah, supaya kita memutuskan, ya, jaringan perkembangan daripada virus ini. Haleluya, Bapak Ibu ya. Sebagai orang percaya, kita harus taat terhadap pemerintah, karena pemerintah juga punyanya Tuhan. Ya, tema yang saya angkat dari firman yang kita baca pada hari ini yaitu temanya kuasa karena percaya. Haleluya. Kuasa karena percaya. Kalau kita lihat dari bacaan ini, pohon ara itu Tuhan katakan di Matius itu ya, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan pada saat itu juga langsung pohon ara itu kering, saudara. Kalau kita baca di Injil sinopsis berikutnya, mungkin di bacaan yang lain mengenai pohon ara, apakah di Markus, saudara, itu dikatakan di situ keesokan harinya, ya, keesokan harinya. Tapi mari kita mau melihat begini, sebenarnya pohon ara itu belum waktunya untuk dia berbuah gitu, belum musimnya. Tapi saudara bisa lihat bahwa pada saat Tuhan berkata, engkau tidak akan berbuah lagi untuk selama-lamanya, terjadi, saudara. Terjadi. Inilah hal yang luar biasa, saudara, yang tidak dapat kita bendung dan tidak dapat kita tandingi kuasa Tuhan itu. Karena Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dialah menciptakan makhluk yang hidup di dunia ini. Manusia, binatang, tumbuhan, Dia yang ciptakan. Jadi Dia punya hak untuk melakukan apapun saja, ya terserah Dia gitu. Kita nggak bisa untuk mengklaim itu. Tapi saya mau kasih tahu dari ayat ini, Dia mau memberitahu kepada murid-muridnya, ya, kenapa? Karena kurang percaya. Kurangnya kepercayaan, padahal mereka selalu ada dekat Yesus, selalu bersama dengan Yesus, tapi masih kurang percaya. Makanya Dia mau tunjukkan kepada murid-muridnya itu bahwa kamu harus percaya. Dia sudah melihat banyak kejadian yang sudah Tuhan lakukan pada saat itu, sampai dengan saat ini, yaitu pohon ara dipraktekkan, dilakukan oleh Tuhan, langsung kering saat itu juga. Dia mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa harus percaya. Karena dengan dasar percaya itulah maka kita bisa berbuah. Gitu ya. Jadi Tuhan menuntut dari kita untuk menghasilkan buah. Kita tidak hanya enak-enak saja di dunia ini, menikmati segala sesuatu dengan zona yang aman. Kita punya segala-galanya, silakan ya. Kita mau makan Anda, pada saat kita sakit kita bisa ke dokter, pada saat kita mau bertamasya kita bisa bertamasya, kita bisa melakukan, karena kita dalam zona yang aman. Nah, bisa tidak kita keluar dari zona itu? Karena satu yang Tuhan inginkan, yaitu dari setiap kita, yaitu amanat agung. Pergilah kamu, jadikan seluruh bangsa ini muridku. Itu tugas saudara dan saya loh, yang harus dilakukan setiap saat, yang harus kita lakukan. Ini menjadi sesuatu persyaratan untuk bisa kita mendapatkan mahkota dari Tuhan. Haleluya, saudaraku. Jadi tema yang saya angkat di sini, kuasa karena percaya. Ya, kuasa karena percaya. Landasan pertama atau poin pertama yang dapat saya bagikan kepada kita, yaitu pada ayatnya yang ke
19. Ya, poin pertama, landasan pertama situ dikatakan begini bahwa dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Haleluya. Ya. Tuhan mau tunjukkan kepada muridnya bahwa mereka harus percaya sama Yesus. Harus percaya karena dia mampu melakukan pohon ara ini menjadi kering. Kenapa? Karena tidak berbuah. Jadi kita dituntut untuk berbuah bagi Tuhan, ya, menghasilkan buah. Ya, mulai dari Yerusalemmu, ya, mulai dari suami, istri, anak-anakmu di rumah. Haleluya. Menangkan mereka begitu, supaya mereka dididik, diajar, memahami, mengerti bahwa siapa Tuhan. Hidup ini hanya ada di tangan Tuhan. Mati dan hidup kita hanya ada di tangan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita nggak mampu untuk melakukan apa-apa. Ajarkan itu kepada setiap mereka, supaya mereka percaya bahwa di dalam Kristus ada kuasa pada saat kita percaya. Haleluya. Ya, baik saudaraku, artinya percaya itu sesuatu yang harus kita yakini, ya, kita imani, karena yang kita percaya itu Tuhan yang terbukti, gitu. Tuhan yang tidak hanya mitos, tidak hanya sebagai suatu sejarah, tapi ini Tuhan yang terbukti. Dia mati, kemudian dia bangkit. Haleluya. Tidak ada Tuhan yang seperti dia, seperti Yesus Kristus. Mati dan bangkit. Keberadaan kita, natur kita itu kita tidak berharap kepada dia. Harus percaya kepada dia. Kita coba kita sama-sama kita buka di Roma 14. Ya, Roma 14, mari sama-sama yuk kita selidiki kembali kitab suci ini, Roma 14. Saudaraku, kitab Roma pada pasalnya yang ke-14. Oke, sama-sama buka dengan saya pada ayatnya yang ke-8, Roma 14 ayat yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Roma 14 ayat 8 dan 9. Ya, dikatakan begini, saya baca buat kita semua, Ibu Saudara. Roma 14, kita baca secara bersama ya. Roma 14 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup ataupun mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang yang mati maupun atas orang yang hidup. Jadi saudaraku, artinya kita percaya pada orang yang benar, pada Tuhan yang benar, yaitu Yesus yang mati dan bangkit. Jadi makanya tema yang tadi saya angkat yaitu kuasa karena percaya. Pada saat saudara percaya, maka kuasa itu terjadi. Itu dia. Kalau kuasa terjadi, maka untuk menghasilkan buah itu hal yang gampang aja, nggak akan kesulitan. Ya, kenapa Tuhan langsung mengutuk? Hari ini juga engkau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Pohon ara loh, yang pada saat itu bukan musimnya, bukan musim untuk berbuah, tetapi Tuhan bisa mengatakan itu, bahwa engkau tidak akan berbuah untuk selama-lamanya. Dan saat itu juga pohon itu menjadi kering. Sebenarnya Tuhan mau memberitahu kepada murid-muridnya, lo percaya gak sih sama gue? Itu saudara. Nah, ini tingkat percaya ini yang harus kita teguhkan, kita kuatkan, karena hidup kita, mati kita ada di tangan Tuhan. Nah, serahkan buat dia.
Haleluya saudaraku. Jadi poin yang pertama yang mau saya bagikan kepada kita yaitu yang tadi saya katakan di ayatnya yang ke-19, bagian yang terakhir, dan seketika itu juga pohon ara itu kering. Ya. Seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Kuasa Tuhan. Haleluya, saudaraku ya. Jadi jangan ragu lagi dengan Tuhanmu. Yesus yang selalu ada bagimu. Supaya engkau tetap percaya ya, konsumsilah firman Tuhan. Pagi-pagi bangun, cari Tuhan dulu dong. Ayo, kumpul keluarga, baca kitab suci 1-2 ayat, duduk bersama dengan istri, bersama dengan suami, ya anak-anak semua kita kumpul, mari kita baca, kita adakan renungan pagi, sederhana saja, ya nggak usah berbelit-belit, baca kitab suci, berdoa setiap hari, percaya Tuhan, nilai percayamu akan terus bertambah, bangkitkan Roh Kudusmu, saudaraku, haleluya. Jadi kuasa karena percaya itu penting sekali. Kita konsumsikan. Saya percaya kalau engkau percaya Yesus mampu mengalahkan segala dosa, virus, apapun masalah problemmu, saat ini mungkin saudara di PHK, saat ini mungkin kita bingung, kita mau makan dari mana, kita mau hidup dari mana. Haleluya. Kenapa? Karena tingkat percaya kita sama seperti murid-murid. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mari saudara yakinkan bahwa Yesusmu, Yesus yang hidup sampai saat ini. Dia tidak hanya mati tapi dia bangkit bagi saudara dan saya. Haleluya. Poin yang kedua. Poin yang kedua yang kita angkat dari pembacaan kita pada hari ini yaitu pada ayatnya yang ke-21, saudaraku. Pada ayat yang ke-21, jika kamu percaya dan tidak bimbang. Jika kamu percaya dan tidak bimbang. Haleluya. Memang hampir mirip-mirip ya saudara. Di sini Tuhan mau menekankan sebenarnya. Mau menekankan kepada murid-muridnya bahwa jika engkau percaya dan tidak bimbang, maka bukan hanya pohon ara ini yang dapat kau lakukan. Tapi gunung itu bisa engkau katakan dan dia bisa pindah. Ya, dikatakan di situ bahwa kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Haleluya. Dia mau menguatkan lagi saudara bahwa tingkat percaya ini harus terus ditambahkan terus. Jangan pernah hilang. Untuk itu konsumsi firman ini setiap saat perlu bagi kita untuk mengisi amunisi dalam tubuh kita. Jangan konsumsi soal masalah. Jangan konsumsi soal problem hidupmu. Jangan konsumsi soal corona, COVID-19 yang terus membuat engkau akan lemah, terpuruk, bahkan lebih dari itu ketakutan yang muncul. Saudara, positive thinking sangat penting. Berpikirlah positif, berpikirlah yang benar. Itu sangat penting sekali. Akan membuat aura tubuhmu, aura pikiran akan berubah. Medan pertempuran kita yaitu pikiran, akal budi ini yang terus dicecer oleh iblis. Ini medan. Kita membutuhkan akal budi, kita membutuhkan pikiran ini. Karena disinilah saudara dapat menilai mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk itu, pikiran ini jangan dikuasai oleh daging, ya, tapi harus dikuasai oleh firman. Haleluya. Harus dikuasai oleh firman Kristus. Pikiran ini kita perlu belajar, kita perlu sekolah, kita perlu membaca ini, membaca itu, supaya kita tahu sehingga kita bisa tidak dibodohi, kita mengerti pikiran ini. Jadi berpikirlah secara positif, berpikirlah secara yang benar,
Pikiran yang benar hanya datang dari membaca kitab suci. Saudara, haleluya. Jadi jangan bimbang dan ragu. Tuhan bilang, kalau engkau percaya, gunung bisa engkau katakan tercampak, dari gunung pindah ke laut terjadi. Haleluya. Tambah-tambahkan iman percayamu Tuhan. Iman itu muncul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita duduk dan kita baca infotainment, kita baca di medsos atau dimanapun tentang corona yang begini terus terjadi, hal sudah sekian ribu yang mati, yang terinfeksi oleh positif dengan corona, sekian ratus yang mati, sekian ratus yang sembuh segala macam. Tuhan akan membuat saudara punya pikiran itu terus menjadi saudara jadi khawatir, takut, bimbang. Nah ini dia. Tetapi kalau saudara berpikir positif, saudara yakin bahwa Tuhanmu Tuhan yang mampu menghalau segala wabah penyakit sampar, segala virus, bakteri apapun, yakin. Maka kekuatan yang ada padamu dengan perkataanmu, kuasa itu muncul karena percaya tadi. Hidup dan mati kita dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan menerima buahnya. Amsal 18 ayat 21. Saudara, jangan sia-siakan waktu ini. Lawan segala problem masalahmu, percaya saja dan jangan bimbang. Haleluya. Jadi kuasa karena percaya. Yang kedua, jangan bimbang hati. Percaya saja dan jangan bimbang. Poin yang ketiga, poin yang terakhir yang dapat kita bawa pulang, yang dapat menjadi konsumsi kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, yaitu pada ayat yang ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya. Haleluya. Saya mau baca dari Yohanes 15 buat kita semua saudaraku. Yohanes kitab Yohanes 15, Injil Yohanes pada pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-16. Saya baca buat kita semua. Bapak kalau mau buka ya sama-sama kita buka Yohanes 15, saya tunggu Yohanes 15 dan ayatnya yang ke-16. Saya baca buat kita ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya saudaraku. Artinya saudaraku, ya, artinya bahwa memang tugas kita yaitu menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Karena amanat agung itu menyatakan bahwa pergilah kamu jadikan seluruh bangsa itu murid. Itu dia. Itu yang harus kita lihat. Percaya. Poin yang ketiga ini, apapun yang kau minta, ya, apapun yang kau doakan, percaya, maka itu akan terjadi. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya. Saya percaya saudaraku, hari ini tema yang diangkat kuasa karena percaya. Ya. Artinya kita yakin bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Dia bukan hanya mati, tetapi dia bangkit. Ya, kita yakini itu. Sehingga kita tidak ragu dengan kepercayaan kita kepada dia. Dia Allah yang berkuasa. Untuk itu, percaya itu, mari kita tingkatkan. Dengan rajin baca kitab suci. Ya, berdoa setiap hari. Percaya, 3 poin ini akan kita hasilkan. Kuasa karena percaya. Ya, kuasa karena percaya. Yang pertama yaitu kita pasti menghasilkan buah. Kita tidak akan kering seperti pohon ara. Kita pasti akan, karena kita percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua,
Jika kamu percaya dan tidak bimbang, ya, maka hal yang lebih besar apapun mampu engkau lakukan. Dan yang ketiga, apapun yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Haleluya saudaraku, 3 poin ini menjadi kekuatan bagi kita. Walaupun kita ada di rumah, percaya saudara, kekuatan kuasa doamu, kuasa perkataanmu dapat menghancurkan segala problem masalah apapun itu. Haleluya. Untuk itu, mari kita kuatkan iman kita. Kita yakinkan sungguh supaya kita mulai berkata positif, kita mulai berpikir yang positif, sehingga perkataan yang keluar dari mulut, bibir, lidah, hati kita adalah perkataan yang positif, sehingga saudara diberkati. Apapun yang saudara katakan dengan perkataanmu yang positif, saudara akan diberkati. Haleluya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara akan diberkati oleh firman yang singkat ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara mampu untuk meningkatkan tingkat kepercayaan karena Yesus kita sudah mati dan bangkit. Ada di antara saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini yang mau mengajarkan kepada kita bahwa kuasa karena percaya itu nyata Tuhan. Engkau mati, Engkau bangkit bagi kita. Engkau tidak membuatkan kami menjadi yatim piatu, tapi Engkau ada bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami yakini, kami imani, kami percaya. Tuhan, mari berikan kami kemampuan untuk kami dibangkitkan, rajin baca kitab suci, rajin mengumpulkan istri, suami, anak-anak kumpul bersama, bikin ibadah, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena hanya dengan dekat kepada Tuhan, maka kita dimampukan, kita diberikan kuasa untuk menangkal segala kuasa si jahat, iblis apapun bentuk. Kami doa Tuhan, pulihkan negeri kami, Indonesia tercinta. Pulihkan kembali negeri kami seperti sedia kala. Virus corona kami ikat kuasanya dalam nama Yesus, tidak berlaku lagi. Karena Yesus kami sudah bangkit. Dia hidup bersama dengan kami. Kami percaya negeri kami akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Keluarga kami Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu, lingkupi dengan kemuliaan-Mu, pagari dengan pasukan bala tentara-Mu, sehingga hidup kami berkenan di hadapan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam channel video saya yang berikut. Jangan lupa subscribe, berikan komen, share ke teman-teman yang membutuhkan. Haleluya. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.